di majelis yang mulia ini. Insya Allah kita semua sore ini masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan kenikmatan-kenikmatan dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, tadi sudah dilaksanakan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu setiap hari bagus nggak? Bagus. Sebentar bisa loh Bu. Sholat tasbih itu bisa paket penuh, bisa paket ringan, bisa paket kilat. Tadi paket kilat. Walaupun kilat nggak boleh ditinggalkan Al-Fatihah. Itu kalau memang nggak pengen baca surah setelah Fatihah, nggak apa-apa. Fatihah langsung Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Jadi setiap malam dilakukan nggak panjang-panjang. Kalau dulu kan kita melakukannya panjang ya Bu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ditambah lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Panjang. Ini bagi orang yang memang waktunya panjang. Kalau waktunya pendek bisa paket hemat, bisa paket kilat. Insya sama enggak ya? Sama, insya Allah. Insya Allah. Ibu-ibu, hari ini barangkali untuk tahun ini terakhir di Majelis Taklim ya Bu, karena libur di bulan libur Ramadan. Libur enggak? Oh enggak, alhamdulillah kalau enggak. Pagi kalau Ramadan pagi. Ya, baguslah kalau enggak libur. Karena sebagian termasuk di Al-Hafiz itu libur. Ibu-ibunya libur kalau Ramadan. Paling dia nanti tadarus setelah subuh itu pun di masjidnya yang ada lah gitu, yang memang menyelenggarakan itu. Baik Ibu, kita akan membahas tentang puasa. Tapi bukan bagaimana puasanya. Di sini ada tentang adabuhu wa matalibuhu wa fawaiduhu. Kita ambil saja di matolib. Apa sih matolib? Matolib itu adalah permintaan atau keseyogyaan. Jadi kalau jenengan puasa nanti, seyogyanya ini loh yang dilakukan gitu. Insya Allah penting. Walaupun ya semua penting, ada buku juga penting, tapi mungkin lain kali kita sampaikan. Untuk sore ini kita akan sampaikan tentang matolibuhu. Wa min matolibihi, dan dari sekian banyak keseyogyaan, apa ya, kesebaikan, atau kalau jenengan puasa sebaiknya melakukan ini. Gitu. Al-ikthar minal istighfar wa minat tahlil wal ikthar min dzikrillahi ta'ala. Yang pertama, banyak-banyaklah beristighfar. Apa Bu? Beristighfar. Ada istighfar biasa, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak-banyak istighfar. Walaupun puasa itu yang penting apa sih puasa? Al-imsaku anil akli wasyurbi wa jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Puasa itu artinya secara bahasa adalah menahan. Menahan apa? Menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu makna bahasanya. Tetapi sebenarnya di dalamnya, Masya Allah, orang yang beristighfar di bulan Ramadan dengan istighfar di bulan-bulan selain Ramadan itu beda banget. Bedanya apa? Jazaknya, pahalanya itu 10 kali lipat dibandingkan dengan dilakukan di bulan-bulan biasa. Tahlil jenengan kalimat la ilaha illallah itu
dilakukan di bulan-bulan selain Ramadan. Kalau dianalogikan dapat 1, maka di bulan Ramadan dapat 10. Minimal itu. Bahkan Allah yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha melipat gandakan angka yang diketahui oleh manusia dengan angka yang tidak diketahui oleh manusia. 10 itu ukuran paling kecil. Istighfar jenengan dinilai 10 minimal paling kecil. Kebaikan jenengan disepuluhkan minimal yang paling kecil. Sedekah jenengan dihitung 10 kali lipat dari biasanya kalau dilakukan sedekah di lain bulan Ramadan. Wal iktsar min dzikrillah ta'ala, dan juga jenengan perbanyak untuk berzikir. Di sini ada kalimat istighfar, itu juga bagian dari zikir. Di sini ada tahlil la ilaha illallah. Jadi kalau jenengan sudah ikut thariqah Ibu, dari la itu dari pusat. Dari pusat itu kita ambil la itu sampai ke ujung ubun-ubun. La ilah. Ilah ini di sini ruh. Manusia itu ada ruhnya di sini. Ilaha. Hanya itu di hati, di asror namanya. Di sini ada al-akhfa. Illallah. Allahnya itu di kolbu. Jadi di sini ini kolbu, di sini ini ruh, di sini ini khofi, di sini ini akhfa, di sini ada namanya sir. Baru nanti nafsu di sini. Itu nanti pembahasannya. Jadi ketika kita la ilaha illallah, illallah itu dimasukkan ke dalam hati. Jadi hati jenengan itu nanti yang mewadahi. Makanya kok dibilang afdhalul dzikri. Kenapa afdhalul dzikri? Afdhalul dzikri itu bukan hanya sebaik-baik, bukan hanya seindah-indah, tapi makna afdhalul dzikri adalah senikmat-nikmatnya. Jadi afdhalul dzikri berarti maknanya senikmat-nikmatnya zikir la ilaha illallah. Coba perhatikan Ibu, kalimat la ilaha illallah. Perlu nggak bibir? Perlu nggak bibir ini? Nggak perlu. Coba lihat, la ilaha illallah. Nggak perlu bibir, nggak ada la ilaha. Nggak bisa. Alhamdulillah perlu bibir? Perlu. Bismillah perlu. Ar-Rahman perlu. Tapi la ilaha illallah. Kenapa Allah buat kalimat la ilaha illallah itu nggak pakai bibir, agar jenengan nanti saat sakaratul maut masih mudah menyebutkannya. Gitu loh. Makanya kalau nanti sudah mulai dekat dengan malaikat Israel. Siapa malaikat Israel? Malaikat pencabut nyawa. Itu jenengan lah di hati bisa la ilaha illallah. Sambil melongo bisa la ilaha illallah. Bisa kan? Bisa sambil melongo. Coba kalau alhamdulillah. Alhamdulillah. Repot. Di sini loh, maka sampai man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia dipastikan masuk surga. Jadi la ilaha illallah itu adalah pencetus, adalah sebagai kunci, adalah sebagai syarat untuk masuk surga.
Makanya dibuat kalimat yang paling mudah oleh Allah. Siapapun bisa menyebutkannya. Orang yang setengah-setengah sadar, jenengan nanti ketika sakaratul maut setengah-setengah sadar, nanti ada makhluk-makhluk yang datang mengganggu, nanti ada makhluk-makhluk yang datang untuk merayu kita, nanti ada makhluk-makhluk yang datang untuk mengganggu kita, untuk supaya kita lepas dari Islam. Itu semua bisa dinafikan dengan kalimat la ilaha illallah. Jenengan la ilaha illallah di bulan-bulan selain Ramadan itu nilainya biasa saja, tetapi begitu ini dilakukan di bulan Ramadan, Masya Allah, berlipat ganda kebaikan yang ditulis oleh malaikat, berlipat ganda pahalanya, berlipat ganda barokahnya, berlipat ganda karunia yang bakal kita terima dari kalimat la ilaha illallah. Makanya kalau ibu sudah ikut thariqah, itu nanti ada kewajiban membaca la ilaha illallah. Di dalam sehari semalam itu nggak boleh kurang 1000 la ilaha illallah. Allahnya itu nggak kurang dari 5000. Untuk apa sebenarnya menghujamkan kalimat itu, memasukkan kalimat itu ke dalam kolbu kita? Karena kolbu ini tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Hari ini, saat ini, jenengan duduk bersama saya, tapi hati jenengan bisa ke Amerika loh ini. Bayangkan rumah tadi belum ditutup pintunya ya Bu ya. Suami tadi kemana mak jolas bisa loh. Ini anaknya belum pulang, apalagi tadi jemurannya belum diangkat. Jenengan bisa kemana-mana. Memang jenengan dengan saya hari ini, tapi hati jenengan kemana? Itu dilatih agar dimasuki kalimat la ilaha illallah, agar jenengan fokusnya hanya kepada Allah. Saat sholat fokusnya hanya kepada Allah. Ketika sholat menikmati manisnya ibadah. Kemarin hari Sabtu denger kemarin ya, yang dengar di radio itu tentang itu kemarin, tentang bagaimana orang bisa merasakan manisnya ibadah. Dan itu dilaksanakan kebiasaan itu oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Begitu dahsyatnya, dan itu berangkat dari kalimat la ilaha illallah. Ini kalau dipanjangkan panjang. Sesuaikan waktunya Bu. Kemudian yang selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, zakirullahi ta'ala fi ramadhana maghfurun lahu. Rasul bersabda, orang-orang yang berzikir kepada Allah di bulan Ramadan, maghfurun lahu, maka dia akan terampuni dosanya. Bayangkan Bu. Hanya berzikir, apa sih berzikir itu kan hanya ngucapin. Kita ngucapin kalimat, kita menentukan lidah kita untuk bergerak. Jenengan dikir masjid. Dengannya dikir duit. Jangan dikir misal nih, la ilaha illallah, Allah. Mana yang sebenarnya sama nggak itu? Sama. Bagi mesin yang rekam itu sama aja, antara Allah, antara dikir masjid, antara dikir duit, itu sama. Tapi ternyata tidak sama efek ke manusia yang berzikir ini. Allah akan ampuni dosanya saat dia berzikirnya di bulan Ramadan. Ini Bu, kehebatan bulan Ramadan. Inna syahro rojaba syahruz zara. Syahruz zara itu kalau bahasa kita syahrul menanam. Wa syahro sya'bana syahrus saki. Sya'ban itu bulannya bulan menyirami tanaman.
Wa syahru ramadhana syahrul hasadi, dan syahr Ramadan, bulan Ramadan itu disebut sebagai bulannya mengetam, bulannya memanen, bulannya memetik dari apa yang ditanam di bulan Rajab, dari apa yang disiram di bulan Sya'ban. Nah, bulan Ramadan itu kenapa disebut bulan panen? Bulan panen raya, salah satunya apa? Allah melipat gandakan apa yang dilakukan oleh manusia dari kebaikan-kebaikannya. Dan Allah tidak melipat gandakan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Ini perlu dicatat. Bulan Ramadan itu dahsyatnya seperti itu. Allah melipat gandakan kebaikan dan tidak melipat gandakan keburukan. Itu bulan Ramadan. Kenapa? Beda dengan bulan haram. Kalau bulan haram kan ada 4 bulan haram, Bu. Ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab ini disebut bulan haram. Kenapa? Di situ ada kalimatnya inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu di sisi Allah ada 12 bulan. Saat Allah itu tertulis di kitabnya, saat Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Dari 12 ini ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan sampai mendolimi diri kalian di bulan itu. Kalimat ini yang menjadikan orang yang berbuat jahat di 4 bulan itu akan dilipat gandakan. Beda dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tadi gimana, Bu? Amal soleh dilipat gandakan, amal buruk tidak dilipat gandakan. Tapi kalau di bulan haram, amal soleh dilipat gandakan, amal buruk dilipat gandakan. Bukan tidak, dilipat gandakan. Saya ulangi, kalau bulan Ramadan amal baik dilipat gandakan, amal buruk tidak dilipat gandakan. Kalau bulan haram yang 4 tadi apa, Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di 4 bulan ini orang berbuat maksiat, maka orang ini akan dilipat gandakan keburukannya. Wasailullahi ta'ala fihi la yuhibu. Dan orang-orang yang datang ke hadapan Allah meminta sesuatu di bulan Ramadan ini, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak ada yang sia-sia saat jenengan berdoa minta kepada Allah di bulan Ramadan. Permintaan apapun, misal anak pengen jadi pegawai, misal anak pengen cepet dapat jodoh, mintalah di bulan Ramadan ini. Kapan permintaan itu yang paling bagus? Nanti ada di waktu-waktu sahur. Nanti kita lihat. Wa taqaddama fil hadis qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam fastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Ada terdahulu sudah hadis yang menerangkan tentang bulan Ramadan ini, bahwa disuruh memperbanyak fa'akthiru fihi min arba'i khisalin, untuk memperbanyak 4 perkara itu. Jadi, Bu, di bulan Ramadan ini disuruh memperbanyak 4 perkara. Kata
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Qaulu la ilaha illallah. Sudah tadi keterangannya. Kemudian yang kedua, al-iktsar minal istighfar. Banyak-banyak beristighfar. Kemudian yang ketiga, wasu'alul jannati, dan meminta surga. Nah ini Bu. Jadi apa? La ilaha illallah, istighfar, dan mintalah surga. Jadi di bulan Ramadan ini paling bagus permintaan adalah permintaan untuk dimasukkan ke dalam surga. Ini Bu. Kemudian yang keempat, wa ta'awudzu minan nar, dan minta dihindarkan dari neraka. Jadi ada 4 Ibu amalan bulan Ramadan yang paling dahsyat menurut Rasulullah. Apa? La ilaha illallah. Kalau bisa sehari semalam jangan kurang dari 1000. Kalau nggak bisa 1000, kalau jenengan belum ikut thariqah minimal 300. Kalau 300 itu dibagi 5 berapa Bu? 60 minimal. Setelah selesai sholat jenengan la ilaha illallah 60 kali minimal. Atau kalau pakai tasbih itu 2 kali putaran lah. 2 kali putaran itu berapa? 66 lah ya. Bukan 20, bukan 2 putaran, 2 apa? 2 batas. Kan kalau 1 putaran 99. Nah ini yang 2 batas saja. Minimal itulah la ilaha illallah. Nanti akan tercapai angka 300 minimal Bu. Mulai dilaksanakan nanti Bu. Jenengan gak lama lagi. Gak lama lagi maksudnya yang tua-tua ini.